Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kumpulnya kita pada kesempatan pengajian ini menjadikan sebuah sebab dosa-dosa kita diberikan ampunan. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang gak punya duit biar dikasih rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengan. Tapi sebentar kita akan ngaji bahwa ternyata ada pada waktunya yang diinginkan oleh orang banyak itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tidak ada manfaatnya sama sekali. Kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah qalbun salim. Sesuatu yang apabila hati itu selamat, sehat, maka selamat dan sehat semuanya. Qalb, hati, salim, bersih, selamat. Maksudnya dia selamat dari bentuk kekufuran. Kalau Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang dimaksud qalbun salim adalah seseorang yang ketika dia mati, dia dalam keadaan bersyahadat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi ketika dia mati, dia tetap dalam iman Islamnya. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Jamaah sekalian berbahagia, kita akan tahu betapa dahsyatnya sebuah ungkapan yang disebut dengan qalbun salim. Allah menyebutkan kata qalbun salim di dalam Al-Quran 2 kali. Dan dua-duanya berkaitan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama akan kita ketemu dalam surat As-Saffat. Dan kedua kita akan ketemu dalam surat Asy-Syu'ara. Jemaah, diceritakan di dalam Al-Quran ternyata di antara rentetan dalam tanda kutip doa yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau diabadikan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari saat mereka dibangkitkan. Kapan itu hari kebangkitan? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada manfaatnya harta dan anak keturunan mereka. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Apa maksudnya bersih dan selamat? Selama ente di dunia tidak pernah memenuhi di dalam hatimu kecuali hanya Dia Allah Jalla Jalaluh. Kan kebanyakan nih, jangan kata lagi di luar sholat, di dalam sholat aja kadang-kadang masih ingat yang lain juga. Bener apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir maupun yang di rumah, kadang-kadang kita sedih. Ya benar sih ada solusi konkretnya. Sampai jumlah rokaat aja kadang-kadang bisa lupa. Padahal cuma 4 rokaat. Ini rokaat ketiga apa rokaat keempat ya? Rokaat ketiga, rokaat keempat. Dipastikan tuh setiap orang yang sedang merasakan kebimbangan antara jumlah rokaat ketiga atau keempat, saat itu sesungguhnya dia sholat tidak dalam keadaan khusyuk. Itulah biasanya ada yang lagi mikirin tuh, ini jemuran belum diangkat nih, ntar takut hujan. Jemaah sekalian berbahagia, mereka yang nanti kembali kepada Allah
hatinya tidak pernah rusak, atau dia kembali dalam keadaan husnul khatimah, hatinya bersih, dia hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ini perkara berat, perkara berat. Kalau enggak ada latihan-latihan khususnya, maka sulit untuk mencapai kedudukan qalbun salim. Tadi yang kita sampaikan, jangan kata di luar sholat, lagi sholat aja, kadang-kadang hati kita berbagi, padahal cuma 5 menit tuh sholat. Ada aja sesuatu yang di luar sholat, kadang-kadang kita lupa, lempengan sholat jadi ingat. Makanya suka dijadiin bercandaan tuh. Kalau ente lupa sama sesuatu barang, naruh kunci di mana gitu, ente sholat dah, ntar jadi ingat. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa bisa begini? Karena hati kita belum terjaga, hati kita belum bersih. Bahwa hati kita harus selalu dipenuhi oleh kerinduan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Jemaah sekalian berbahagia, ada sebuah kitab Tuan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tokoh sufi ini. Jemaah, kitabnya terkenal Ihya Ulumuddin. Dalam kitab itu, beliau ceritain, ada seorang lelaki yang bernama Abdul Wahid bin Zaid. Beliau menceritakan dalam kitabnya itu, marartu bi rajulin qa'imin 'ala thalji. Aku, kata Abdul Wahid bin Zaid, diceritakan oleh Tuan Syekh Imam Ghazali, dia lewat, nih Abdul Wahid bin Zaid ketemu seorang laki-laki yang dia berdiri tanpa alas kaki di atas salju. Padahal kalau kita ngelihat orang-orang yang hidup di negaranya, di bagian yang ada saljunya, mereka kalau lagi musim salju pakai jaket, pakai yang tebal sampai telinganya juga ditutup. Tapi ada orang yang dia berdiri tanpa alas kaki di atas salju. Jemaah, rasanya kayak apa tuh diri di atas salju? Coba aja megang batu es genggam. Dia diri, boro-boro pakai jaket, berdiri nggak pakai alas kaki di atas salju. Bertanyalah ini Abdul Wahid, Imam Ghazali yang bercerita, ama tajidul barad? Emangnya ente nggak ngerasa dingin? Diri di atas salju. Jemaah sekalian berbahagia, jawabannya membuat siapa saja akan merasa terkagum-kagum ketika dia bilang, man syagonahu hubbullahi lam yajidil barad. Siapa yang telah menyibukkan dirinya di dalam hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, hatinya bersih, yang ada hanya Allah, lam yajidil barad, dia tidak akan mendapatkan rasa dingin kendati pun diri di atas salju tanpa alas kaki. Nanti kita akan lanjutkan. Masya Allah, baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali, memberikan gambaran dan sekaligus penegasan kepada kita betapa ternyata upaya membersihkan hati tidaklah hadir secara instan, tetapi harus melalui riadoh, latihan demi latihan untuk menyempurnakan kebersihan hati. Itulah yang salah satunya akan dijelaskan oleh guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan lanjutkan kisah yang dituturkan oleh Tuan Syekh Imam Ghazali tentang seorang laki-laki yang berdiri di atas salju tanpa alas kaki. Ketika menyalahi sebuah aturan yang seharusnya dia kedinginan gak kuat, tetapi kenapa kemudian dia tetap berdiri? Karena jawabannya adalah hatinya telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Hatinya telah bersih, tidak ada ruang yang diberikan di dalam hatinya buat siapapun. Inilah dia qalbun salim. Dalam keadaan apapun, engkau tidak boleh memasuki sesuatu ke tempat yang begitu mulia. Karena hati itu begitu mulia kedudukannya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, beliau sampai berharap kekayaannya cuma sampai di telapak tangan, nggak masuk ke dalam hati. Jemaah sekalian berbahagia,
Kalau sudah hati bersih dan ingatnya hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, sebelum kita sampai kepada bagaimana proses mendapatkan itu yang dilakukan oleh salafun salih, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya bahwa bila kita ingin menjadi orang yang selamat nanti pada saat menghadap Allah, karena hidup bukan hanya di dunia, ini adalah tempat sebuah usaha kita untuk merenda kebahagiaan yang kekal ketika berada di alam kubur dan ketika dibangkitkan. Jemaah sekalian berbahagia, maka tidak ada cara yang paling tepat kecuali bagaimana engkau memelihara hatimu tetap menjadi bersih, selamat dari semua sifat-sifat tercela, dan engkau tidak menghadirkan apapun di dalam hatimu kecuali engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau udah cinta kepada manusia, kadang-kadang akan mengalahkan dan lebih banyak orang akan terkalahkan cintanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Lihat aja berapa banyak orang yang rela rapat berjam-jam dalam urusan kantornya, dalam urusan usahanya, tetapi begitu sholat yang hanya 5 menit mereka tidak kuat lama. Berapa banyak orang yang tidak pernah menghitung waktu, kerja dari pagi sampai petang, kemudian dilanjutkan lagi dengan jam lemburnya urusan dunia. Tetapi ada nggak yang kuat di tempat ini baca Al-Quran dari pagi sampai sore? Paling 2 lembar udah angop. Taruh udah mulut nggak angop, pinggang udah berasa pegel. Jemaah, kenapa ada terasa lelah? Karena hatimu sesungguhnya belum lagi dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Masih dikotori oleh perihal berhala-berhala yang dia menjelma dalam nafsu duniawi. Secara material bentuknya berhala itu tidak ada, tetapi nafsu keinginan dunia dia menusuk ke dalam hati kita, sehingga perlu ada usaha konkret bagaimana cara menyembuhkannya. Inilah yang dilakukan oleh para salafun saleh. Mereka kelewat sayang, ngejagain suasana hatinya, jangan sampai tergiur dengan urusan yang sangat kecil. Dunia kata orang gede banget, tapi kata Al-Quran, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit tuh dunia. Yang menginformasikan Allah, terus kau akan masukkan tuh dunia ke sebuah tempat yang begitu berharga, yakni hatimu saat engkau beriman, bertauhid kepada Allah Jalla Jalaluh. Jemaah, ada banyak kita akan temukan dalam kitab Mukasyafatul Qulub bagaimana orang-orang soleh melatih dirinya. Ada bab khusus namanya bab riyadhah. Apa tuh riyadhah? Sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat hatinya menjadi sehat. Diajak olahraga batin. Apa olahraga batinnya? Kalau kita lihat jemaah, contoh yang paling gampang, saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, mereka pada saat memakai pakaian ihram, mereka pada saat menanggalkan semua bajunya diganti dengan 2 helai pakaian. Itu sebenarnya cara Allah secara langsung, secara umum buat mengajar riyadhah kepada hambanya dalam menguasai hatinya supaya menjadi hati yang disebut qalbun salim. Disuruh tanggalin tuh, ente boleh jadi pejabat, ente boleh jadi orang kaya, ente boleh jadi birokrat, tapi saat melaksanakan ibadah haji, copotin semua tuh baju, ganti dengan kain ihram, dibikin rontok, dia punya urusan dunia. Sama, inna akramakum indallahi atqakum. Dia disuruh wukuf di padang Arafah dengan tempat yang sederhana, dia kudu tunduk riyadhah. Maka orang yang pulang haji, dia kudunya menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang dia tidak akan lagi mempunyai sifat-sifat yang bernuansa duniawi. Bagaimana enggak, dari Arafah belum lagi dia harus masuk sekolah Muzdalifah,
hampir 1 malam dia beralaskan tanah, beratapkan langit dengan 2 lembar kain ihramnya. Belum lagi dia harus masuk sekolah Mina yang begitu lama dengan tempat yang sangat terbatas. Itu bentuk riyadhah, diajarin langsung. Atau kalau kita mau lihat bagaimana secara keseluruhan, mereka diajarkan riyadhah dengan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu juga bentuk cara riyadhah. Tekan hawa nafsumu. Kuasai di saat siang, jangan kau marah. Jangan bahkan kalau ada yang mengajak kau berkelahi bilang inni shaim. Jemaah, riyadhah sederhana secara umum diajarkan langsung oleh Allah. Tetapi banyak salafun salih yang ingin mendapatkan pembelajaran lebih untuk urusan hatinya. Rabi'atul Adawiyah diceritakan dalam berbagai literatur kitab, saban malam kagak pernah tidur. Saban malam. Ada nggak di sini yang punya amalan begitu? Tiap malam nggak tidur, sholat, baca Quran aja. Paling juga kalau mau baca Al-Quran di bulan Ramadan, hatamnya di situ doang. Ntar di bulan Syawal, udah lupa. Jamaah, mereka ngejagain hatinya, menghilangkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Maka kita akan ketemu dalam surat An-Nazi'at. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa orang yang sombong kelewat batas dan dia cuma mikirin urusan dunia doang, tempat inti neraka yang panas. Tetapi kata Allah juga pada ayat lanjutannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya, dia kuasai hatinya, dia ingin membersihkan hatinya dari hawa nafsu duniawi. Jamaah, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga Allah lah tempat mereka. Nanti kita akan lanjutkan. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi prosesi atau bahasa modernnya adalah exercise terhadap hati kita. Ternyata yang memiliki harus dilatih bukan sekedar tubuh kita, tetapi hati kita pun wajib untuk dilatih. Karena kita tahu bahwa ketika Allah menurunkan kita di muka bumi ini sesungguhnya kita dalam keadaan suci. Tetapi yang mengotori hati kita adalah suasana duniawi. Lantas bagaimanakah sesungguhnya tantangan dan halangan dalam prosesi riyadhah untuk membersihkan hati kita? Selepas pesan berikut ini, Kiai akan segera menyampaikan, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada. Bila Al-Quran, ini masih menyambung apa yang tadi saya sampaikan pada segmen kedua. Bila Al-Quran memberikan hadiah begitu besar. Tadi kan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang dia takut kepada Tuhannya, kemudian dia menahan, mencegah dirinya, hawa nafsunya, dan dia akan mendapatkan surga. Hadiahnya kelewat gede nih. Maka setiap hadiahnya yang besar pasti harus butuh pengorbanan untuk mencapai itu semuanya. Dan menginformasikan bahwa wanahan nafsa 'anil hawa itu berat. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa salafun salih sampai mereka melatih dirinya dalam sebuah riyadhah khusus. Kita akan ketemu banyak cerita tentang orang-orang soleh yang selama 20 tahun dia wudhu atau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Kayak apa tahu tuh, berarti nggak tidur. Bukan hanya nggak tidur.
Kalau cuman nggak tidur doang mah, Bapak Hansip juga bisa. Ini masalahnya dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Ada lagi yang bilang saya juga bisa Ustadz, sholat isyanya aja 3:30. Dia sholat isyanya di awal waktu, sholat subuhnya di awal waktu. Dia tahan dirinya, dia tidak batal. Dan dia mengisinya dengan mendekatkan at-taqarrub ilallah. Atau kita akan mendengar bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika mereka bertubi-tubi mendapatkan ujian di awal-awal. Mereka menjadi orang-orang pertama yang mendampingi baginda Rasulullah SAW. Waduh, kelewat berat mereka menjaga kolbun salim mereka, menjaga syahadat mereka. Kata Ibnu Abbas, kolbun salim adalah hati yang dia selalu bersyahadat. Betapa berat mereka harus menjaga itu dari sesuatu yang akan menguji tentang hati mereka, keseriusan mereka di jalan Allah. Mereka harus meninggalkan rumahnya. Seorang yang bernama Mus'ab bin Umair, Bu, ini seorang pemuda yang kalau dia lewat, seorang pemuda yang tampan, hartawan, dari kalangan bangsawan, kalau dia lewat di kota Mekah, itu gadis-gadis kota Mekah semuanya berharap supaya lelaki itu melamarnya. Kayak apa tahu nih, dia ganteng, dia tampan, dia hartawan, dia dari bangsawan. Tetapi dia memilih ketika gugur di perang Uhud, hatta selembar kain kafan tidak cukup untuk dia miliki membungkus tubuhnya. Kalau ditaruh itu ke bawah, ditarik ke bawah, palanya kelihatan. Kalau kain kafannya ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Padahal orang kaya dan dia adalah bangsawan. Kenapa itu terjadi? Dia ingin ngejagain hatinya dengan sebuah riyadhah. Dunia bisa dia dapatkan, tetapi ada batasnya. Saat engkau nanti di yaumil qiyamah, khalidina fiha abada, engkau kekal selamanya. Saat itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan kau menggadaikan sesuatu yang besar demi untuk mendapatkan sesuatu yang fana. Siapapun mereka, kekayaan mereka boleh jadi tidak habis, tetapi umur mereka tidak bisa mereka jaga. Dia bisa kaya terus, tanahnya banyak, kontrakannya banyak, perusahaannya banyak, tapi ente punya umur, ada batasnya. Betapapun ente punya harta kelewat banyak, kalau engkau sudah datang ajalmu, tidak akan pernah kau bisa menolak kedatangan ajalmu itu. Nah, jamaah salafun salih, mereka bertarung bagaimana menundukkan dunia itu di tempat yang paling kecil sesuai dengan apa yang Allah informasikan di dalam Al-Quran. Dan seperti Nabi juga menceritakan di dalam hadisnya, sedang berjalan bersama para sahabat, kemudian melewati sebuah lembah, di mana itu tempat membuang semua sampah dan bangkai. Nabi kemudian mengambil seekor kambing, bangkai kambing, yang maaf dia kupingnya cacat. Kemudian Nabi bilang, siapa yang mau bayarin nih bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat bilang, tidak ada yang mau mereka membayar. Itu bangkai ya Rasulullah. Kata Nabi, dunia lebih hina dari bangkai seekor hewan ini. Banyak nggak orang bermusuhan sama saudara gara-gara urusan dunia? Banyak banget. Ente lupa yang ente sebab ribut ente itu urusan yang sangat sepele. Sampai bangkai seekor hewan nggak bisa dia samain derajatnya. Dunia nggak bisa menyamai itu. 1 dirham kata Nabi. Ada nggak yang mau beli? Nggak ada yang mau. Udah bangkai ya Rasulullah. Dunia kayak begitu. Bagaimana kemudian kita harus menang menghadapi tantangan?
Setiap perjuangan pasti ada tantangannya. Tetapi umat Nabi Muhammad, dia harus memperoleh kemenangan. Kapan dia akan memperoleh kemenangan? Bila dia mampu memvisualisasikan betapa besar yang akan dia dapatkan nanti pada saat dibangkitkan dan dikumpulkan, dia ternyata dalam keadaan qalbun salim, seperti yang termaktub dalam surat Asy-Syu'ara yang di bagian doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Bu, bagaimana nggak hebat Nabi Ibrahim? Dibakar, dilempar dalam kobaran api, tidak menyentuh kulitnya, tidak terbakar. Tapi lempengan urusan akhirat, beliau masih ketakutan. Sampai berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Padahal dia sudah diakui oleh Allah adalah orang yang mempunyai hati yang bersih. Segitunya masih punya ketakutan. Dilempar ke dalam kobaran api, tidak terbakar. Masih ketakutan urusan akhiratnya. Padahal sudah Allah tampakkan bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada dia di dunia. Bagaimana dengan kita? Nggak punya kelebih-lebihan, boro-boro sih sampai dilemparin ke dalam api. Kepletikan minyak lagi goreng ikan aja pakai kaget. Dia biarkan hatinya dimasuki dengan sesuatu yang disebut bangkai-bangkai yang akan merusak hubungan dia kepada Allah Jalla Jalaluh. Tuan Syekh Imam Ghazali, jemaah sekalian berbahagia, menceritakan tentang seorang lelaki yang dia dalam keadaan berbuat dosa, kelewat banyak. Tapi kemudian ini orang lelaki ini hadir di majelis taklimnya Tuan Syekh Hasan Al-Basri. Karena Tuan Syekh Hasan Al-Basri sedang membaca sebuah ayat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai waktunya buat orang-orang yang beriman dia untuk tunduk, takut dalam mengingat Allah Jalla Jalaluh dan mengingat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lelaki itu kemudian taubat dan menjadi wali min auliyaillah. Maka jemaah, kapanpun bila hati kita bersih, maka dia Allah akan selalu memberikan pertolongan dimanapun dan kapanpun kita berada. Wallahu a'lam bishawab.